Oke, baik. Kita mulai, Bapak dan Ibu. Jadi topik kita hari ini, kita bahas dulu tentang 4 hierarki di dalam pembelajaran. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham tentang hal ini. Yang pertama ada pendekatan, yang kedua ada strategi, yang ketiga ada metode, yang keempat ada model. Nah, urutan hierarkinya, saya sudah mengurutkan hierarki seperti ini. Ini udah urutannya nih Bapak Ibu. Yang paling umum, sedikit lebih umum, sedikit lebih khusus, sangat khusus. Nah, seperti itu. Pendekatan itu, saya yakin Bapak Ibu kalau baca referensi di berbagai literatur, definisinya beda-beda. Contohnya juga beda-beda. Bahkan, kalau saya coba tanya Bapak dan Ibu, kalau discovery learning, itu model atau pendekatan Bapak dan Ibu? Model, betul. Problem based learning? Model, betul. Tapi ada literatur yang bilang pendekatan discovery learning, pendekatan problem based learning. Nah, jadi menurut saya hal seperti itu kita tidak akan bingung lagi sebetulnya statusnya apakah model atau pendekatan selama kita paham tentang hierarkinya terlebih dahulu. Contoh yang pertama. Pendekatan itu saya ambil definisi paling singkat, cuma 2 kata, yaitu gambaran umum sekali. Dari berbagai literatur, sebetulnya kalau kita telusuri sampai ke akar-akarnya, pendekatan itu cuma 2 Bapak dan Ibu sebenarnya. Student center dan teacher center. Artinya pembelajaran yang fokus kepada siswa yaitu student center, pembelajaran yang fokus dengan instruksi guru yaitu teacher center. Cuma 2. Nah, seiring perkembangan pendidikan, muncul lagi ada scientific pendekatannya, ada pendekatan tematik, ada pendekatan holistik, bahkan sekarang sudah ada pendekatan yang baru dari Pak Abdul Muti. Pendekatan apa Bapak Ibu? Deep learning, yang sekarang katanya nggak boleh ngomong deep learning, karena kalau deep learning jatuhnya ke artificial intelligence. Pak Menteri salah ngasih definisi. Jadi kalau deep learning Bapak Ibu searching di Google, jatuhnya bukan ke pendekatan pembelajaran, tapi ke AI, ChatGPT, Perplexity. Nah, sekarang kita bilangnya bukan deep learning, tapi pembelajaran mendalam. Nah, itu pendekatan lagi baru nih Bapak Ibu. Nah, daripada kita memusingkan tentang pendekatan itu apa, menurut saya cukup satu saja, gambaran umum. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, strategi. Strategi juga di literatur banyak sekali. Ada strategi inquiry, bahkan ada strategi problem based learning. Lah, problem based learning tadi katanya model. Ada lagi yang bilang pendekatan, ada lagi yang bilang strategi. Menurut saya, strategi itu sebetulnya tidak ada namanya Bapak dan Ibu. Strategi itu adalah kegiatan Bapak dan Ibu ketika menyusun rencana skenario pembelajaran. Contohnya Bapak Ibu lagi bikin modul ajar, itulah Bapak Ibu sedang melakukan strategi pembelajaran. Jadi di situ Bapak Ibu mikir, ini modelnya pakai apa ya? Medianya pakai apa ya? Berapa alokasi ya waktunya? Nanti di awal saya ngapain dulu ya? Asesmennya apa ya? LKPD-nya apa ya? Itulah Bapak Ibu sedang melakukan strategi pembelajaran. Jadi sebetulnya secara literatur tidak ada namanya Bapak dan Ibu. Nah, itu adalah 1 dan 2. Sampai sini Bapak Ibu masih bisa diikuti ya Bapak Ibu ya? Yang ketiga, metode. Nah, kalau metode paling gampangnya adalah sudah praktik langsung. Bapak Ibu sudah ngajar di depan, itulah Bapak Ibu sedang menerapkan metode. Bapak Ibu sedang tanya jawab dengan siswa saat itu, itulah metode. Jadi metode itu sudah bentuk implementasi langsung. Bisa dibedakan sekarang? Kalau model, urutan semuanya yang sudah dikemas dalam satu wadah namanya model, isinya sintaks. Sintaks itu artinya adalah urutan baku yang tidak boleh diubah-ubah. Kalau urutan pertama 1, urutan kedua 2, itu nggak boleh ditukar. Wajib diikutin semua. Yaitu namanya model pembelajaran. Jadi, ketika menerapkan model pembelajaran, Bapak Ibu sebetulnya sedang menjalankan metode, strategi, dan pendekatan.
Sudah mulai ada gambaran Bapak Ibu tentang perbedaan dulu hierarkinya ya Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham tentang hal ini. Nah, kalau metode ya Bapak Ibu ceramah, praktikum, berarti itu sudah langsung real dilakukan saat itu namanya metode. Kalau model, sebetulnya banyak Bapak Ibu, kalau saya hitung jumlahnya lebih dari 850 model. 850 model dihafal satu-satu menurut saya agak sulit. Sehingga pemerintah zaman Kurtilas mengeluarkan 4 model yang direkomendasikan. Tapi bukan berarti model yang lain itu adalah model yang buruk. Tapi keempat ini yang dianggap bisa masuk ke semua mata pelajaran. Pertama, discovery learning, inquiry, problem based learning, dan project based learning. Wah, sepertinya laptop saya slip ya. Saya coba setting dulu ya Bapak Ibu ya, mohon maaf. Oke, nah seperti ini. Jadi hanya 4 model. Tapi sekali lagi, Bapak Ibu tetap bisa mengeksplor berbagai model yang lain. Contoh, saya pernah diskusi dengan dosen dari PJOK atau Penjas. Katanya ada model yang cocok banget untuk Penjas. Nanti saya diskusi lagi dengan dosen dari Bahasa Indonesia. Ada model yang cocok banget dengan Bahasa Indonesia. Nah, artinya cocok banget itu berarti dia hanya untuk mapel itu saja. Nah, kalau soal hal itu, saya menyerahkan kepada Bapak dan Ibu karena Bapak dan Ibu pasti bisa mengeksplor lebih dalam lagi tentang model-model yang lebih spesifik. Tapi yang ingin saya sampaikan, model yang paling umumnya terlebih dahulu. Karena setelah kita memahami bagaimana kita tahu tentang suatu model, selanjutnya model berikutnya Bapak Ibu akan mudah memahami hal itu. Oke, kita masuk lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, coba Bapak dan Ibu sekarang buka menu fokus. Siap ya Bapak Ibu ya. Nanti waktunya 1 menit, Bapak Ibu silahkan jawab pada kegiatan saat ini. Ini saya sedang menganalogikan ya. Saya itu diminta patuh dengan rundown kegiatan workshop hari ini. Karena Bu Neneng sudah mengatakan, Pak Rian, mulainya tolong jam 8. Tapi sambutan dulu. Sudah sambutan, baru nanti Bapak. Setelah Bapak sampai setengah 11. Setengah 11 lanjut ke pembuatan produk, nanti ada presentasi, baru penutup. Saya harus patuh banget dengan rundown-nya. Nah, apakah yang sedang saya analogikan ini termasuk pendekatankah, strategikah, metodekah, atau modelkah? Siap ya Bapak Ibu ya? Sekarang saya coba play. Bapak dan Ibu masuknya ke fokus. Silakan dijawab Bapak dan Ibu. Oh, muncul. Oh, bervariasi ternyata Bapak dan Ibu. Paling banyak model, pendekatan, strategi. Saya boleh minta pendapat Bapak dan Ibu yang memilih pendekatan, alasannya kenapa? Masih umum. Oke, kalau yang memilih strategi, kita pakainya analogi yang tadi ya, ketika saya saat ini harus patuh dengan rundown yang diberikan oleh Bu Neneng. Bapak wajib ngikuti langkah ini ya, setelah ini ngapain, setelah ini ngapain, setelah ini ngapain. Nah itu analogi itu cocoknya untuk model, betul Bapak dan Ibu. Itu model, ya Bapak Ibu ya. Nah, mengapa masuk ke model? Karena saya tidak bisa request ke Bu Neneng, kalau Bu bisa nggak sambutannya di belakang aja? Bu bisa nggak penutupannya di depan? Bu bisa nggak saya yang tadinya diminta sampai setengah 11, maunya cuma setengah jam aja? Yang nggak bisa, harus ikut rundown. Nah itu artinya model Bapak dan Ibu. Karena model, kemasannya adalah urutan, sintaks yang wajib Bapak Ibu ikuti. Tidak boleh dilewatkan, tidak boleh diloncati, tidak boleh ditambah, tidak boleh dihilangkan, dan lain sebagainya. Itu namanya model. Udah mulai bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Lanjut lagi. Sekarang saya beberapa hari yang lalu diskusi dengan Bu Neneng juga tentang kegiatan hari ini. Sebetulnya temanya apa sih Bu yang mau kita bahas? Bu Neneng jawab tentang pengelolaan pembelajaran. Nah, analogi ini apakah pendekatan, apakah strategi, apakah metode, apakah model? Siap ya Bapak Ibu ya?
Ya belum di start, belum di start. Oke, siap. Sekarang boleh. Oke, kita coba N saja, nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Kita coba lihat hasilnya. Strategi. Kenapa strategi? Karena merencanakan. Rencananya apa Bapak Ibu? Apakah saat itu saya sedang merencanakan isi dan teknisnya? Karena saya hanya dikasih gambaran, Bapak pokoknya temanya pengelolaan pembelajaran, titik. Pendekatan dari Ibu itu masih gambaran umum. Pendekatan. Nah, cuma 2 Bapak Ibu ya. Nah, jadi praktik nanti adalah Bapak dan Ibu tuh gini dulu Bapak Ibu. Misalkan saya mau ngajar materi tentang fotosintesis. Materi fotosintesis saya mau pendekatannya scientific. Di mana scientific itu cuma gambaran umum bahwa nanti praktiknya adalah praktikum seperti layaknya seorang scientist. Itu masih gambaran umum, belum ngomongin metodenya mau apa, teknisnya mau apa, belum, tapi gambaran umum. Misal lagi Bapak Ibu bahasa Indonesia tapi isi bacaannya terkait dengan bacaan-bacaan kimia. Berarti kan menggabungkan dengan materi kimia. Nah, itu namanya pendekatan tematik. Itu masih umum. Belum berbicara teknis, belum berbicara rencana, belum berbicara sintaks. Nah, sehingga yang tadi itu adalah pendekatan. Mungkin baru 2 contoh, kita masih agak sulit membedakan, kita coba kasih contoh yang lain analoginya. Nah, sekarang baru saya bersama Bu Neneng mencoba diskusi bahwa Bu, nanti apa aja sih topik-topik spesifiknya? Pokoknya Parya nanti model pembelajaran ya, ada DL, problem based learning, inquiry, dan seterusnya. Terus nanti teknisnya gimana Bu? Workshop. Pokoknya Bapak Ibu nanti harus bikin produk, mengimplementasikannya, mensimulasikannya. Ya ini sinyal sih Bapak Ibu ya. Nah, kemudian nanti teknisnya gimana? Bapak berceramah dulu, nanti di depan, baru kita bisa tanya jawab dan diskusi. Disusun. Bakal gimana. Nah ini termasuk kemana Bapak dan Ibu? Silakan coba dijawab. Nah, kita coba tanya jawab aja Bapak Ibu ya. Kira-kira apa analogi ini masuknya Bapak Ibu? Strategi, betul. Karena sudah mulai merencanakan secara teknis, nanti mau apa, tapi belum diimplementasikan. Nah kuncinya itu, tapi belum diimplementasikan. Kalau ini yang tadi ya Bapak Ibu ya. Oke, nah sekarang saya sedang menjalankan tugasnya langsung. Saya sedang megang mikrofonnya, saya sedang berinteraksi dengan Bapak dan Ibu sesuai rencana yang sudah dibuat. Ini masuk ke kategori yang mana Bapak Ibu? Metode, betul. Nah, gampang ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itulah analogi kita dalam membedakan pendekatan, model, metode, dan strategi. Sama seperti yang tadi saya sampaikan, guru bahasa Indonesia misalnya ingin melatih kemampuan membaca siswanya dengan teks laporan dari praktikum biologi. Berarti menggabungkan antara bahasa Indonesia dan biologi dalam teksnya. Nah itu artinya pendekatan tematik. Tapi belum berbicara teknisnya mau ngapain, rencananya mau apa, medianya mau apa, modelnya mau apa. Belum. Baru gambaran umum. Nah itulah pendekatan. Ya. Kemudian seorang guru sekarang sedang membuat modul ajarnya, lengkap dengan tujuan pembelajarannya, langkah-langkahnya, bentuk asesmennya, media yang mau dipakai apa, itu apa Bapak Ibu? Strategi, betul. Kemudian, ini buat ngilangin internet slow-nya, gak hilang-hilang nih Bapak Ibu. Guru mulai mengimplementasikan pembelajarannya. Metode, betul. Nah, sekarang contohnya Bapak Ibu ya, contoh metode dan model. Metode itu banyak, jumlahnya hampir lebih dari 50 kalau saya hitung. Tapi yang paling sering kita lakukan sepertinya cuma ini. Bapak dan Ibu kalau masuk ke slide bisa lihat slide-nya nggak Bapak Ibu? Nggak ada juga? Wah sinyalnya sedih. Adanya yang tadi aja, kalau masuk ke slide masih nggak bisa lihat.
Metode itu Bapak dan Ibu, nanti Bapak Ibu bisa lihat di filenya ya, di file Bapak dan Ibu biar lebih jelas. Ada ceramah, saya sekarang sedang berceramah. Ada tanya jawab, seperti yang tadi kita lakukan adalah tanya jawab. Berarti saya bertanya, siswanya menjawab, atau siswanya bertanya, sayanya menjawab, itu adalah metode. Diskusi, praktikum, observasi, misalkan pergi keluar, atau mengamati suatu fenomena di sekitar sekolah, itu namanya observasi. Presentasi, suruh siswanya ke depan, siswanya membuat laporan, itu pun termasuk presentasi. Jadi Bapak dan Ibu jangan menganggap presentasi itu selalu pergi ke depan. Apalagi pergi ke depannya berkelompok. Ayo kelompok 1, silakan presentasikan ke depan. Kelompok 1-nya ada 7 orang. Maju semua. Yang baca cuma 2. Yang 5 cuma mendampingi. Nah itu nggak usah Bapak Ibu. Jadi presentasi itu silakan bagi siswa yang suka presentasi ke depan, silakan ke depan. Bagi sisanya yang tidak suka presentasi lisan, suruh buat laporan tertulis. Itu juga termasuk presentasi Bapak Ibu. Kemudian ada penugasan. Bapak Ibu ngasih tugas ke siswa, suruh dikerjakan, itu adalah metode. Metode itu banyak contohnya. Salah satunya Bapak Ibu meminta siswa membaca literatur, itu juga termasuk metode kajian literatur, Bapak Ibu ya. Kemudian ada gamifikasi. Gamifikasi itu bukan bermain game. Gamifikasi itu Bapak Ibu menerapkan aturan seperti bermain game. Ada skornya, ada minus skor, ada hukuman, ada hadiah, nah itu namanya gamifikasi. Tapi tidak bermain game. Misal, siapa yang bisa menjawab soal ini? Skornya Ibu kasih tambah 10, tapi kalau salah dikurangi 5, itu namanya gamifikasi. Nah, kalau game based learning baru bermain game yang sesungguhnya. Betul-betul bermain game. Hari ini tuh kalau Bapak Ibu lihat di internet, ininya ada, mikrofonnya nggak ada sekarang Bapak Ibu. Ya. Oke, jadi kalau game based learning itu kalau Bapak Ibu cek di internet itu banyak sekali games edukasi. Hanya untuk menjawab soal bermain games, hanya untuk melakukan kegiatan bermain games, banyak sekali yang bisa di-download. Investigasi. Investigasi artinya mewawancarai seseorang, diminta berkunjung ke suatu lokasi, melihat suatu masalah langsung di tempat, atau meminta pendapat masyarakat setempat, meminta ahli untuk membicarakan sesuatu, itu namanya investigasi. Ada lagi role play, bermain peran. Misalkan hanya untuk belajar perputaran bumi dan porosnya, memutari matahari, itu sampai siswanya bermain peran di situ, ada yang jadi mataharinya, ada yang jadi buminya, itu namanya role play. Ada project, melakukan project. Nah itu namanya adalah project, Bapak Ibu ya, melakukan project langsung. Ada demonstrasi, siswanya hanya nonton, gurunya melakukan sesuatu di depan, itu namanya demonstrasi. Ada lagi latihan drill, diulang-ulang, biasanya rumus-rumus. Rumus dikerjakan lagi, diulang lagi terus, sampai beberapa kali siswanya paham, itu namanya drill. Itu juga metode Bapak Ibu. Storytelling, menceritakan sesuatu, biasanya bahasa itu pakai storytelling. Nah, dan masih banyak lagi. Ini adalah metode, di mana metode ini langsung diimplementasikan kepada siswa. Kalau model, banyak juga Bapak Ibu. Kita mau bahasnya hanya 4, discovery learning, problem based learning, project based learning, inquiry, ada lagi jigsaw. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah menerapkan jigsaw. Ada NHT, apa itu Bapak Ibu? Bukan THT ya Bapak Ibu ya. NHT, number head together, pasti Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Ada GI, group investigation. Nah, jadi banyak, saya yakin Bapak Ibu sudah paham sebetulnya, sehingga kita bisa bertukar informasi nanti, dan lain-lain. Ya, ini adalah model. Tapi kita bahas cuma 4 saja dulu Bapak Ibu ya. Nah, kita bahas 2 dulu. Jadi kita coba pasangkan karena DL dan inquiry itu erat kaitannya dan mirip sekali karakteristiknya.
Discovery learning dan inquiry sama-sama menemukan sendiri pengetahuannya. Jadi Bapak Ibu gak boleh ceramah panjang lebar di depan kelas. Hese ya Bapak Ibu ya. Dan siswa saya emang gak bisa kalau saya gak berceramah. Itu gak bisa karena belum pernah dilatih. Karena siswanya sudah terbiasa disuapin oleh Bapak dan Ibu. Makanya siswanya akan selalu berada di posisi itu. Tapi sekali lagi, DL dan inquiry, Bapak Ibu wajib siswanya sendiri yang menemukan konsep. Bapak Ibu hanya sebagai fasilitator. Logikanya gini Bapak Ibu. Kita coba lihat logikanya. Nah, ini ada 2 tour guide, 2 pendamping wisata. Yang sebelah A, pendamping wisatanya menjelaskan semua objek wisata yang ada di dalam, tapi pengunjungnya nggak boleh masuk. Oh, di dalam ini ada ini loh, museum. Nanti di dalam museum ini banyak lukisan. Ada lukisan ini, bentuknya seperti ini, ada barang ini. Antik sekali, ada gamelan, ada apa. Sudah dipahami? Ya. Nah, itu namanya tour guide yang A. Nggak boleh masuk, karena dilarang masuk ke objek wisatanya. Kalau yang tour guide di B, ayo kita masuk. Kita explore sendiri apa yang ada di dalam museum itu. Tour guide-nya mendampingi. Ini loh, tuh lukisan, lihat. Ada yang mau ditanyakan? Bu, kok lukisannya gitu? Oh, ini adalah ini. Nah, itu adalah tour guide yang B. Bapak Ibu yang mana nih selama ngajar? Yang B. Alhamdulillah. Kalau Bapak Ibu masih stay di depan, kemudian bilang, konsepnya seperti ini. Paham? Paham. Kerjain tugas. Berarti yang ini Bapak Ibu. Kalau yang B, yuk kita masuk ke dalam konsepnya, explore sendiri, temukan apa yang bisa Anda pahami. Gurunya mendampingi. Nah, itu yang B. Tapi Pak, siswa saya mah nggak bisa kalau nggak diceramahin. Mereka tidak biasa saja, bukan tidak bisa. Tapi karena mereka terbiasa diceramahin, maka ketika Bapak Ibu mencoba tidak berceramah, pasti sulit karena siswanya sudah terbiasa. Tapi kalau siswanya sudah dilatih, gagal lagi, dicoba lagi, saya yakin siswa Bapak Ibu akan terbiasa dengan cara didampingi. Saya yakin seperti itu. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu perannya sebagai fasilitator. Bapak Ibu sekarang masih bisa mengecek slide-nya di aplikasi? Bisa ya. Nah, karena khawatir kalau font di depan ini tidak terlalu terbaca, Bapak Ibu bisa baca di aplikasinya saja. Discovery learning itu punya sintaks. Sintaks itu apa? Sintaks itu adalah langkah-langkah yang harus dipenuhi. Tidak boleh diubah, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditukar-tukar. Sintaksnya ada 6. Yang pertama, stimulation. Stimulation itu artinya Bapak Ibu memberikan stimulus kepada siswa. Apa aja stimulusnya? Bebas Bapak Ibu, pokoknya yang bikin siswanya jadi penasaran. Ih, apa itu ya? Oh, saya mau belajar tuh tentang itu. Nah, itu namanya stimulus. Contoh, saya mau mengajarkan tentang, karena kebetulan saya di bidang biologi ya Bapak Ibu ya. Saya mau mengajarkan tentang bioteknologi. Nah, saya tinggal bawa ini aja tempe ke kelas. Anak-anak, ini apa? Tempe. Nah, ketika melihatkan seperti ini, itu udah stimulus. Ih, apa itu yang dibawa? Oh, tempe. Oh, ternyata tempe dibuat pakai bioteknologi. Saya mau coba bikin tempe Nah, jadi ketika gurunya memperlihatkan sesuatu, itu namanya stimulus. Itu yang paling simple, stimulus. Baru yang kedua, problem statement. Setelah stimulusnya diberikan, baru diberikan masalah. Nanti saya akan berikan contoh ya Bapak Ibu ya. Baru diberikan masalah. Data collecting, siswa diminta mengumpulkan data untuk menjawab masalah di problem statement. Sekali lagi, data collecting adalah siswa diminta mengumpulkan data untuk menjawab masalah di problem statement. Baru yang keempat, data processing. Dari data yang didapat diolah sama siswa sampai bisa menunjukkan bahwa oh, jawaban problem statement-nya adalah ini. Mungkin Bapak Ibu masih tidak ada gambaran, nanti akan saya berikan contoh realnya di dalam suatu materi. Verification, baru siswanya presentasi tentang hasil temuannya, diverifikasi sama guru, udah benar atau belum. Nah, itu namanya verification. Yang terakhir, generalisasi, menyimpulkan. Contoh,
Kita langsung ke dalam materinya saja. Contohnya ini di matematika, Bapak Ibu ya. Di matematika fase B, berarti SD. SD kelas 3 atau 4. Matematikanya tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat mengukur dan mengestimasi luas dan volume menggunakan satuan baku. Pakai discovery learning. Kalau Bapak Ibu tidak terbaca, boleh lihat slide di dalam aplikasi Bapak Ibu ya. Kegiatan intinya stimulasi. Apa yang dilakukan guru matematika terkait stimulasi? Gurunya menunjukkan gambar bangun datar. Nih, ada gambar bangun datar, diperlihatkan di proyektor. Bangun datarnya ada persegi. Oke. Problem statement-nya, dari persegi ini, bisa tidak Anda, siswa-siswa, menemukan luas segitiga sama sisi? Ah, gimana caranya orang yang dilihatkan adalah persegi, kok ditanyanya luas segitiga sama sisi? Bingung siswa. Apa hubungannya? Oke, sekarang data collecting. Silahkan lihat LKPD-nya, ikuti prosedur yang ada di LKPD. LKPD dibagi. Siswanya baca. Prosedur yang pertama adalah coba buat persegi dari suatu kertas. Coba buat persegi dari suatu kertas. Gunting dia persegi. Oke. Kemudian coba buat juga segitiga sama sisi dari persegi itu. Gimana caranya? Oh, ya udah. Berarti digunting diagonal kan, Pak ya? Dari si persegi digunting diagonal. Setelah itu, coba explore apa yang Anda lihat sampai bisa menemukan luas segitiga sama sisi. Apa? Wah, diskusi itu lama. Sampai pada akhirnya siswa melakukan data processing. Pas kertas segitiga sama sisi dan kertas si persegi disatukan, siswa nemu bahwa oh ternyata segitiga sama sisi ini adalah setengahnya dari persegi. Oh, persegi kan sisi kali sisi. Kalau setengahnya dari persegi berarti luas segitiga adalah setengah kali sisi kali sisi. Ah, Pak, saya sudah nemu. Segitiga sama sisi adalah setengah luas dari persegi. Jadi rumusnya setengah kali sisi karena si persegi adalah sisi kali sisi. Dipresentasikan di depan, masuk ke verification. Nah, dia presentasi itu di depan. Gurunya melihat, memverifikasi, betul. Tapi sisi kali sisi di dalam segitiga istilahnya adalah alas kali tinggi. Oh gitu ya. Generalisasi, simpulkan sekarang. Dari pembelajaran hari ini saya menyimpulkan bahwa luas segitiga sama sisi adalah setengah kali alas kali tinggi. Itu discovery learning Bapak Ibu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Stimulasi dulu, kasih suatu stimulus, kasih masalah, siswa ngerjakan LKPD, sampai presentasi dan disimpulkan. Sampai sini, ada yang mau didiskusikan tidak Bapak Ibu? Mau ditanyakan Pak? Boleh. Mungkin kesalahan persepsi saya ya tentang kegiatan problem statement. Misalnya saya mengajar materi biologi juga, jamur misalnya, saya tampilkan kasih ada 10 jenis jamur gitu ke anak-anak. Nah, saya pikir yang membuat problem statement itu anak-anak Siswa, dengan betul. melihat itu. Betul. Gitu. Tapi kalau dilihat dari yang Bapak sampaikan di sini, guru yang Betul. memberikan problem statement. Itu bagaimana Pak? Oh baik, betul. Betul sekali Bapak Ibu. Idealnya semua aktivitas sintaks, mau discovery learning, mau apapun itu, yang melakukan itu sebetulnya siswa Bapak Ibu. Betul. Stimulus, siswa mengamati stimulus. Problem statement, siswa memberikan masalah. Data collecting, siswa mengumpulkan data. Jadi semuanya siswa, karena kita mau pakainya student center. Betul, tapi kadang kenyataannya di lapangan, coba buat problem statement-nya, siswa nggak paham. Bikin masalah, saya masuk kelas ini aja udah banyak masalah, saya suruh bikin masalah. Wah gimana nih? Nah alternatifnya Bapak Ibu harus jadi tour guide yang B, memandu. Bapak Ibu aja yang masuk untuk ngasih problem statement-nya. Nah lama-kelamaan siswa kan terbiasa bahwa oh setiap sama Bu Neneng problem statement itu adalah diberikan masalah. Sewaktu-waktu ketika Bu Neneng bilang coba sekarang problem statement-nya dari Anda, bisa nggak bikin? Pasti bisa lama-kelamaan. Itulah yang idealnya Bapak Ibu dari siswa.
Hanya setiap saya ngajar, problem statement yang terjadi adalah sudah disetting. Karena kebetulan saya kan nguji juga video UKIN-nya PPG. Survei juga praktik FKIP Edu lagi mengajar, karena kebetulan saya koordinator akademik juga FKIP Edu. Problem statement-nya itu sudah di briefing. Nanti problem statement-nya ini ya. Loh kenapa di briefing? Udah nggak bisa Pak bikin problem statement siswanya secara spontan. Ya udah nggak apa-apa, gurunya aja ngasih problem statement. Boleh. Tapi sekali lagi saya setuju sama Bu Neneng bahwa semua kegiatan harusnya dari siswa. Tapi terkadang Bapak Ibu tadi sudah mengklaim bahwa saya tidak berceramah aja, saya nggak yakin pembelajaran di kelas akan lancar. Berarti kan Bapak Ibu tidak yakin bahwa siswanya sudah bisa melakukan secara mandiri. Nah, maka problem statement-nya boleh dari guru dulu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Seperti itu Bu. Jadi problem statement-nya boleh dari guru. Contoh lagi biologi, fase D, SMP. Tujuannya adalah mengidentifikasi proses fotosintesis melalui eksperimen sederhana. Pakainya discovery learning. Stimulasinya, siswa mengamati video bahwa ada, misalkan videonya ini pura-puranya ada video nih Bapak Ibu. Ada tanaman yang ditumbuhkan di tempat terpapar matahari, ada tanaman yang tidak ditumbuhkan di tempat yang tidak terpapar matahari. Di video itu ternyata yang di tempat gelap itu layu. Nah itu namanya stimulus. Itu namanya adalah stimulus. Dari video ini, harapannya siswa mengeluarkan suatu masalah. Loh kenapa ya, kok di tempat tidak terpapar matahari tumbuhannya layu? Nah berarti problem statement-nya dari siswa. Tapi jika tidak muncul dari siswa, Bapak Ibu aja yang ngasih. Ayo coba dari stimulus yang tadi, mengapa ya tumbuhan yang di tempat gelap kok kondisinya beda, layu? Nah itu berarti problem statement-nya dari guru. Baru masuk ke data collecting, memberikan LKPD, LKPD-nya suruh praktikum. Wah dia mengikuti semua prosedur di LKPD. Siswanya eksperimen, menutup sebagian daun dengan aluminium foil, dan lain sebagainya. Itu namanya data collecting. Sampai didapatkan data bahwa, oh ternyata daun yang terkena cahaya matahari itu menghasilkan butir pati. Itu namanya data processing. Wah ketemu nih, yuk kita presentasikan. Nah presentasi itu namanya verification. Ketika dipresentasikan, gurunya memverifikasi konsep dan temuannya sudah tepat. Oh konsep dan temuannya masih salah. Nah itu namanya verifikasi. Baru ke generalisasi, siswa menarik kesimpulan. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Tanya lagi. Boleh Bu, silakan Bu. Kalau saya lihat bagian pertama stimulasi, berarti kita harus baik di situ, ya. Kita buat stimulasi yang membuat siswa termotivasi, karena kalau kita ngasih stimulasi nggak kena gitu, jadi nanti nggak muncul gitu ya, bagaimana siswa nanti membuat problem statement-nya, data collecting-nya, dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, di tahap verification, ya. Mungkin disitulah Bapak Ibu guru menyampaikan materi, kan meluruskan konfirmasi gitu. Kalau misalnya terutama tadi, kalau dari hasil presentasi yang disampaikan oleh siswa salah gitu misalnya. Betul. Nah maka di situ guru meluruskan. Nah saya karena kebetulan saya kemarin melakukan supervisi kepada Bapak Ibu guru, juga menilai peserta FKIP Edu gitu ya. Saya melihat di situ lemah gitu. Verifikasinya ya, Bu. Diverifikasi. Justru disitulah kemampuan bahkan Bapak Ibu guru tidak menyampaikan verifikasi. Ya, misalnya presentasi udah keburu habis waktunya. Misalnya itu yang mahasiswa terutama ya. Karena yang kemarin rata-rata pakai DL yang mahasiswa. Betul. Justru diverifikasinya menurut saya yang harus guru itu meluruskan konsep. Sayang banget, betul. Kalau anak atau kita betul. ya salah konsep atau gimana gitu ya. Jadi kadang-kadang verifikasinya, justru saya melihat kemampuan Bapak Ibu guru mengajar itu di kemampuan verifikasi. Ya, itu barangkali Pak. Betul. Betul sekali. Bapak Ibu kalau stimulusnya tidak bekerja, saya jamin siswanya nggak mau belajar. Misal, stimulusnya saya tadi
bilangnya saya bawa tempe ke kelas. Ini apa anak-anak? Tempe. Yuk kita bikin tempe. Ah, apa sih? Tempe ngapain bikin? Tinggal beli. Berarti stimulusnya nggak bekerja tuh. Nah tapi beda kalau saya menyajikan seperti ini. Ini saya ada 2 roti. Roti sebelah kanan saya berjamur. Jamurnya warna hitam. Roti di sebelah kiri saya masih seger. Anda mau pilih yang mana untuk dimakan hari ini? Pasti jawabnya adalah roti yang sebelah kiri karena kondisinya masih bagus dan tidak berjamur. Oke, berarti Anda nggak mau makan yang sebelah kanan, alasannya apa? Karena berjamur. Oke, silakan dimakan. Nah, itu yang rotinya bagus. Nah, itu dimakan kan? Dimakan. Oke, stop dulu. Anda paham nggak roti yang dimakan sebetulnya ada jamurnya? Hah? Ada jamurnya? Iya, sama aja. Yang kiri dan kanan tuh ada jamurnya. Tapi jamur yang sebelah kiri ini jamur yang memang sengaja untuk ada di roti. Hah, maksudnya gimana sih, Bu? Nah, kita akan belajar bioteknologi hari ini. Siap? Siap. Wah, iya ya, gimana ya? Nah, itu stimulusnya bekerja. Jadi sama-sama bawa produk makanan, tapi cara menyajikannya beda. Nah, itu namanya stimulus. Kalau stimulusnya bagus, saya jamin siswa langsung aktif untuk bisa belajar hari itu. Betul, stimulus adalah yang pertama. Kemudian verifikasi. Tadi Bapak Ibu di awal seperti meragukan kalau guru nggak berceramah, saya khawatir siswa nggak paham. Boleh Bu, Bapak Ibu tetap boleh berceramah panjang lebar. Di mana tempatnya? Verifikasi. Disitulah Bapak Ibu mulai mengeluarkan konsep yang seharusnya. Tapi Pak, teman yang tampil di depan itu, konsepnya sudah benar. Buat apa saya ngejelasin lagi? Oh jangan salah Bapak Ibu. Biasanya teman-teman yang lain tidak percaya kalau temannya yang menyampaikan konsep. Meskipun benar, makanya Bapak Ibu sebagai guru tetap harus memverifikasi dengan konsep panjang lebar disampaikan di situ. Nah, itu adalah tempatnya Bapak Ibu berceramah di verifikasi. Gitu ya Bapak Ibu ya, betul sekali Ibu Neneng. Memverifikasi sesama teman, jadi peer tutor, peer teaching. Betul. 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 Generalisasi Betul. 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 Verifikasi boleh dari siswa, bahkan diharapkan. Jadi misalkan presentasi sudah nih dilakukan. Oke, terima kasih untuk kelompok yang tampil, tolong jangan kembali dulu ke belakang. Silakan siapa yang mau mengkoreksi atau menyanggah atau memberikan pendapat tentang hasil tadi yang dipresentasikan. Oh saya Pak, kayaknya konsep yang tadi itu agak salah deh yang ditampilkan si A. Harusnya kan gini. Itu yang diharapkan Bapak Ibu. Bagus. Tapi itu bukan sedang memverifikasi. Itu sedang diskusi. Karena status verifikasi adanya di guru. Karena siswa tidak boleh memverifikasi, karena yang berhak memverifikasi adalah orang yang paham tentang konsep itu. Makanya ujung-ujungnya tetap ditutup dengan verifikasi dari guru. Betul, menguatkan. Karena siswa yang lain yang tidak ikut diskusi, dia bingung. Ini nyanggah, itu bertahan. Iya koreksi, itu bertahan. Iya konsep nu bener nu mana sih? Bu, ayo dong, simpulkan. Nah, gurunya muncul. Betul sekali bahwa konsepnya harusnya seperti ini. Nah, itu adalah verifikasinya di situ. Gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi siswa itu statusnya bukan memverifikasi, tapi diskusi, bertanya jawab statusnya. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan Pak. Jadi Pak, untuk penerapan metode ini kan ya. Saya itu problemnya kadang-kadang membandingkan antara yang normalnya besar, kelas yang jumlahnya besar dengan yang sedikit. Kalau yang sedikit kadang-kadang ya berhasil model seperti ini. Misalnya untuk capaian pembelajaran eksplorasi teks misalnya belum Indonesia. Nah, untuk menganalisis sebuah teks, menyusun struktur untuk pembahasan dan strukturnya, saya menerapkan metode ini. Anak-anak ini ada teks misalkan tentang cerita, coba kamu analisis strukturnya. Ini kelompok ini kelompok ini. Kalau kelompoknya besar, itu yang saya rasakan waktunya terlalu lama. Betul. Satu problemnya. Kalau kecil
cepat bisa. Ya, cepat soalnya waktu kan ini kan memerlukan waktu kan, simulasi, problem, data sampai tadi saya ngomong di akhir gitu kan, dulu ceramah tapi di akhir benar seperti itu konsepnya. Tapi kalau problemnya di kelas yang Besar. banyak, kadang-kadang memang bisa selesai, bisa juga tidak. Saya tulis seperti itu. Betul. Apakah strategi yang harus saya lakukan untuk menghadapi kelas yang besar seperti itu, contoh yang Baik. model seperti ini? Baik, terima kasih Pak. Nah, ketika Bapak Ibu menghadapi rombel yang jumlahnya besar dan tidak berhasil pembelajarannya karena mengelola kelas besar itu agak sulit, itu yang salah bukan modelnya Bapak Ibu. Tapi yang salah adalah memang Bapak Ibu menghadapi kepala yang banyak. Kalau di kampus, kita tim teaching. Tim teaching itu berarti yang ngajarnya dua. Satu sebagai pengajar utama, satu sebagai pengontrol atau memonitor kegiatan diskusi. Nah, saran saya di sekolah pun harus tim teaching Bapak Ibu, kalau bisa. Karena satu-satunya kendala untuk mengatasi kelas yang besar adalah perlu amunisi tambahan. Bisa tim teaching. Apalagi nanti di pembelajaran mendalam itu ada aspek yang namanya kemitraan. Nah, itu nanti kalau Bapak Ibu mempelajari pembelajaran mendalam, ada harapannya Bapak Ibu tuh mengajar dengan kemitraan. Salah satu contohnya kemitraan adalah tim teaching. Itu berkolaborasi dengan guru yang sama di mapel tersebut. Karena teknik yang lain susah Bapak Ibu, karena kelasnya besar, mau Bapak Ibu mengelompokkan jumlahnya kecil, satu kelompok cuma 3 orang, kelompoknya banyak. Mau kelompoknya dikelompokkan besar, biar jumlah kelompoknya ada sedikit, satu kelompoknya kebanyakan. Susah. Memang harus satu-satunya adalah tim teaching. Itu yang saya pahami. Istilahnya lesson study, Bapak Ibu. Ada yang pernah pakai lesson study nggak Bu di sekolah? Nah itu, kalau lesson study, saya jamin masalah itu hilang. Lesson study itu Bapak Ibu ngajar di depan, dibantu sama satu tim, di belakangnya ikut mengobservasi, ikut mengontrol diskusi, ikut membantu. Itu lesson study. Nanti ada plan dusi. Nah itu nanti topiknya khusus kalau bahas lesson study. Jadi seperti itu Pak, itu lebih ke sarannya menambah amunisi orang di dalam kelas itu. Satu-satunya, karena memang satu kelas itu udah tidak bisa diatasi lagi sih, itu memang agak sulit Bapak Ibu. Boleh Pak. Dengan kadang-kadang kan proses pengelompokan nih, kan siswa itu nggak sama gitu kan, ada yang memang bagus, ada yang enggak. Nah kadang-kadang ini juga bisa jadi kelemahan discovery itu, karena yang kompetitifnya kurang. Betul. Kadang-kadang di kelompok itu takut gitu kan, nggak guru ini pertamanya kita yang harus ya kembali lagi ke metode kita ngomongin ini semua, masalahnya gimana Pak pemecahan untuk anak-anak yang seperti itu. Baik. Kalau itu topiknya masuk ke pembelajaran diferensiasi Bapak Ibu. Pembelajaran diferensiasi artinya ketika siswanya beragam, memiliki pengetahuan yang beragam, siswanya bisa dikelompokkan dengan alternatif 2. Alternatif yang pertama dikelompokkan sesama yang tidak paham. Sesama yang tidak paham. Tapi siswa di kelompok itu tidak boleh tahu bahwa mereka didasarkan atas sama-sama tidak paham. Oh bahaya nanti. Oh jadi selama ini saya dikelompokkan sesama orang bodoh ya? Oh jangan. Pokoknya seolah-olah random. Tapi dalam satu kelompok itu sama-sama tidak paham tentang suatu topik. Mengapa harus dikelompokkan bersama-sama? Agar gurunya ngintervensinya gampang, langsung ngintervensi ke kelompok itu, langsung aja di situ berceramah, hanya di kelompok itu. Jadi gurunya yang langsung masuk ke kelompok, intervensi langsung. Sedangkan siswa yang sudah memahami itu ada di kelompok yang lain, ngerjain LKPD. Bapak Ibu sibuk di kelompok ini. Nah itu alternatif yang pertama. Alternatif yang kedua bisa dikelompokkan secara heterogen. Jadi dalam satu kelompok ada yang belum paham, setengah paham, paham sekali. Harapannya bisa saling membantu. Disebutnya adalah tutor sebaya. Jadi yang pintar harapannya membantu menjelaskan. Cuma selama pengalaman saya, tutor sebaya tidak pernah berfungsi Bapak Ibu. Saya belum pernah nemu siswa dengan kesadaran tinggi, motivasi yang luar biasa,
ngajarin teman-temannya, nggak pernah ada. Oh, kamu ada sulit, oh apa sini, saya bantu, nggak pernah. Ujung-ujungnya yang pintar dia akan sibuk mengurusin kerjaannya sendiri. Tapi bisa jadi kalau Bapak Ibu mengenal betul siswa Bapak dan Ibu, bisa kok di kelasnya tutor sebaya, oh itu bagus. Berarti tutor sebaya bisa membantu siswanya yang belum paham. Itu alternatif yang kedua. Masuknya ke topik pembelajaran diferensiasi, Pak. Jadi bukan lagi ke model, itu lebih ke metode. Karena pembelajaran diferensiasi masuknya metode. Seperti itu ya Bapak ya. Oke, kita coba masuk lagi ke sini Bapak Ibu. Tadi sudah ada stimulasi, problem statement, data collecting, data processing, verification, dan generalization. Kira-kira metode apa ya yang ada di stimulasi? Bapak Ibu ada yang mau mencoba menjawab? Ketika stimulasi tadi, saya bawa makanan. Ini ada roti sebelah kanan saya yang sudah berjamur, ini ada roti yang sebelah kiri yang masih bagus. Metodenya apa tuh Bapak Ibu? Tanya jawab, betul. Demonstrasi juga bisa, sedang mendemonstrasikan makanan. Sedang mendemonstrasikan makanan. Kalau problem statement, metodenya apa Bapak Ibu yang bisa masuk ke dalam sintaks problem statement? Tanya jawab juga sama. Tanya jawab, diskusi. Kalau data collectingnya tentang eksperimen fotosintesis, metodenya apa Bapak Ibu? Praktikum. Kalau data processingnya masih, oh ini kalau data processingnya ini masih praktikum ya. Ini masih praktikum, masih diskusi di sini. Verification, metodenya apa Bapak Ibu? Presentasi dulu, betul. Ceramah, diskusi nanti muncul dari siswa yang lain. Tanya jawab juga muncul. Kalau generalisasi? Bisa ceramah, bisa tanya jawab. Kalau menyimpulkan itu bukan metode Bapak Ibu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sudah memahami itu, ternyata di dalam sintaks model ini ada metode di dalamnya. Jadi ketika Bapak Ibu menjalankan suatu sintaks, pasti menjalankan juga berbagai macam metode. Jadi model dan metode itu tidak bisa dipisahkan, tapi itu adalah satu kesatuan yang utuh. Misal dalam stimulasi Bapak Ibu bisa ceramah, bisa demonstrasi. Dalam problem statement bisa tanya jawab, bisa diskusi. Dalam data collecting bisa praktikum, kalau praktikum bisa investigasi, bisa penugasan, bisa wawancara, diskusi, macam-macam. Sampai ke generalisasi bisa tanya jawab dan berceramah. Ya macam-macam Bapak Ibu. Oke, jadi kita sudah memahami bahwa dalam satu model sudah ada metode. Gitu ya Bapak Ibu ya. Lanjut, inquiry sekarang. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah menjalankan inquiry, sehingga saya harapkan ada informasi dari Bapak dan Ibu. Inquiry itu sintaksnya juga ada 6. Yang pertama mengamati fenomena. Ini mirip sekali dengan sintaks pertamanya discovery learning. Mengamati fenomena itu artinya mengamati stimulus. Kemudian ada merumuskan masalah. Sama, merumuskan masalahnya seperti sintaks kedua discovery learning, yaitu memberikan permasalahan. Entah dari guru, entah dari siswa. Nah, bedanya yang ketiga nih Bapak Ibu. Di inquiry ada hipotesis. Siswanya berusaha dulu menjawab rumusan masalah yang sudah diberikan. Berusaha dijawab dulu, itu namanya hipotesis, menduga jawaban. Baru data collecting yang sama persis dengan data collecting di sintak keempatnya discovery learning, dan analisis data juga sama dengan data processing, seperti discovery learning. Presentasi hasil juga sama dengan verification-nya di discovery learning. Generalisasi juga sama dengan generalisasi di discovery learning. Jadi sama persis. Mulai dari sintak 1, 2, 4, 5, 6, 7. Ini sama dengan discovery learning. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama dengan discovery learning. Bedanya muncul hipotesis. Nah, jadi menduga dulu jawabannya. Kita coba lihat contohnya Bapak Ibu ya.
Ini saya ambil contoh fisika. Mudah-mudahan konsepnya nggak salah, karena kebetulan saya bukan pakar di fisika. Makanya saya coba kasih konsep yang agak sederhana. Fisikanya fase E, berarti SMA kelas 10. Tujuannya, peserta didik mampu menguji hipotesis tentang hubungan antara gaya dan gerak. Tujuannya adalah mampu menguji hipotesis tentang hubungan antara gaya dan gerak. Sintaks yang pertama, mengamati fenomena. Sama persis dengan stimulusnya discovery learning. Berarti siswa diputarkan video atau langsung demonstrasi tentang mobil mainan yang diluncurkan. Swing, langsung luncur tuh, set. Rumusan masalahnya, mengapa benda yang bergerak kadang bisa berhenti sendiri, kadang tidak bisa berhenti sendiri. Kenapa? Sedangkan demonstrasi yang tadi, dia meluncur langsung, tanpa berhenti. Tapi ada demonstrasi yang kedua, dia diluncurkan, tapi tiba-tiba berhenti. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Itu namanya rumusan masalahnya. Sama kayak problem statementnya discovery learning. Hipotesisnya, siswa menduga, harusnya sih benda akan terus bergerak jika tidak ada yang menghentikan. Dia berhipotesis tuh, harusnya sesuatu itu tetap bergerak kalau tidak ada yang menghentikan. Itu hipotesis saya. Oke, dari hipotesis Anda, yuk kita lakukan eksperimen sederhana. Data collecting, sama persis dengan discovery learning. Eksperimenlah di situ. Ada yang mendorong benda di permukaan licin, ada yang mendorong benda di permukaan kasar. Sampai akhirnya analisis data, siswa menemukan adanya perbandingan antara lintasan, waktu, dan kecepatan dari dua eksperimen yang tadi. Oh, ternyata hipotesis saya benar. Karena kalau tidak ada gaya, benda tetap bergerak. Tapi kalau ada gaya, benda bisa tidak bergerak, salah satunya gaya gesek. Ketemulah, ternyata hipotesis saya tadi benar. Nah, itu namanya adalah analisis data. Baru dipresentasikan ke depan. Bla 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 bla. Diskusi dengan siswa yang lain, saling sanggah menyanggah. Sudah selesai, gurunya ngasih penguatan. Baru disimpulkan. Sama ya Bapak Ibu ya? Bedanya cuma hipotesis. Sampai sini Bapak Ibu sudah ada yang ingin ditanyakan untuk inquiry? Kenapa ke atas? Nah, metodenya juga sama. Di mengamati fenomena, nanti ada metode. Di rumusan masalah ada lagi metode. Di sintak yang lain ada lagi metode. Metodenya apa? Tergantung Bapak dan Ibu. Saat menjalankan sintaks itu, Bapak Ibu pakai metode yang mana? Sebagai contoh, saat mengamati fenomena, bisa jadi Bapak Ibu demonstrasi. Saat merumuskan masalah, biasanya tanya jawab dan diskusi. Saat hipotesis, biasanya diskusi, tanya jawab, dan kajian literatur. Karena untuk bisa membuat hipotesis, siswa baca-baca dulu. Baru selanjutnya ada lagi metode-metode yang lain. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Jadi perbedaannya simple, cuma ada tidaknya hipotesis. Nah, ada tidaknya hipotesis. Tapi, kalau mau lebih spesifik Bapak Ibu, pada saat kapan saya harus melakukan DL, pada saat kapan saya harus melakukan inquiry. Jadi pada saat kapan saya pakai DL, pada saat kapan saya pakai inquiry. DL itu paling cocok kalau Bapak Ibu mau mengajarkan suatu konsep yang literatur sekali. Maksudnya sudah pasti konsepnya itu ada benar dan ada salah. Udah, DL aja. Mau praktikum kek, mau observasi kek, mau investigasi kek. Pokoknya kalau mengajarkan suatu konsep yang benar dan salah sesuai literatur, itu DL. Cocok sekali. Cocok sekali. Nah, ketika siswa sudah terbiasa DL, tentu Bapak Ibu ingin menaikkan level siswanya dengan cara membuat hipotesis. Berarti mulai belajar menyelidiki secara mandiri. Belajar menyelidiki secara mandiri. Itu cocoknya inquiry. Tapi levelnya harus level 3 dan level 4. Apalagi tuh inquiry level 3 dan level 4. Gini Bapak Ibu. Inquiry itu levelnya ada 4. Level 1,
2, 3, 4. Bapak Ibu tidak usah baca yang sebelah sininya. Baca saja yang checklistnya. Ini ada permasalahan, prosedur, solusi, atau outputnya. Kalau semuanya sudah disediakan guru, maka level 1 inquiry-nya. Maksudnya masalahnya dari guru, prosedur langkah-langkahnya dari guru, nanti yang harus dicari apa udah dijelaskan oleh guru, itu berarti level 1. Ini inquiry yang paling rendah. Yang selanjutnya, pertanyaannya masih dari guru, langkah-langkahnya sudah disediakan dari guru, tapi apa yang harus dicari belum dikasih tahu sama gurunya, silahkan temukan. Oh ternyata di pembelajaran ini saya harus nemu rumus segitiga ya, nah itu inquiry level 2. Kalau inquiry level 3, hanya permasalahannya saja dari guru. Siswanya sendiri yang merancang alat bahannya, prosedurnya, langkah-langkahnya, siswa sendiri yang membuat. Dan yang ditemukan pun siswa sendiri yang menemukan sendiri. Itu level 3. Level 4, semuanya sendiri dari siswa. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belum terbiasa inquiry siswanya, maka saya sarankan level 1 dulu. Nanti dibiasakan dulu, baru naik ke level 2. Sudah biasa lagi, inilah yang inquiry sesungguhnya. Gitu Bapak Ibu. Jadi inquiry yang sesungguhnya itu ada di level 3 dan level 4. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar guided inquiry, nah itu tuh level 3. Kesalahan kita karena istilahnya guided inquiry, seolah-olah inquiry-nya dibimbing. Padahal tidak. Yang dibimbing cuma masalahnya saja. Selebihnya terserah siswa. Kalau yang keempat namanya free inquiry atau open inquiry. Inquiry yang bebas. Nah, jadi Bapak Ibu, sekali lagi, kalau bedanya DL dan inquiry, saya sarankan DL dulu Bapak Ibu sampai khatam. Sampai siswanya sudah terbiasa melakukan problem statement, terbiasa data collecting, terbiasa data processing, terbiasa verifikasi, baru nanti dinaikkan ke inquiry level 1. Semuanya masih disediakan oleh guru. Naikkan lagi level 2, naikkan lagi level 3. Level 4 sampai sekarang saya belum pernah nemu. Belum pernah nemu. Level 4 sepertinya terjadi di pekan kreativitas mahasiswa kayaknya. Jadi kalau mahasiswa masuk ke momennya PKM, siswa itu mulai berinovasi, membuat sesuatu yang belum pernah ada sama sekali. Kayaknya inquiry level 4 cuma terjadi di level itu, tapi bukan berarti di SMA nggak bisa. Bukan berarti, pasti bisa kalau dilatih Bapak dan Ibu. Nah, bedanya apa? Gini Bapak Ibu ya, kita coba lihat bedanya level 1 dan level 2, 3 dan 4. Saya khawatir Bapak Ibu tidak bisa membaca yang di depan, boleh lihat di aplikasinya, mudah-mudahan masih bisa muncul di aplikasinya atau di slide Bapak dan Ibu. Level 1 itu, contohnya masih matematika ya Bapak Ibu ya, yang tadi potongan kertas persegi, tiba-tiba bisa menemukan rumusnya segitiga sama sisi. Oh, sama kaki. Aduh, terima kasih. Kebetulan saya belum paham banget tuh tentang matematika. Sama kaki ya. Jadi kalau segitiga sama kaki berarti kalau dikali 2 dia udah satu persegi. Oke, betul. Nah, kalau level 1, guru sudah memberikan lengkap prosedurnya, masalahnya, sampai sudah dikonfirmasi bahwa temukan luas segitiga sama kaki. Udah dikasih tahu, oh itu yang dicari, oh ini langkahnya, oh ini masalahnya. Ya udah tinggal dikerjakan, itu level 1. Kalau level 2, gurunya baru bertanya, bagaimana sih cara menemukan luas segitiga sama kaki jika diketahui alas dan tinggi? Dan gurunya memberikan prosedur. Tapi siswanya sendiri yang nemu rumusnya. Nah ini outputnya cuma siswa. Level 2. Kalau level 3, bagaimana Anda bisa menemukan rumus luas segitiga? Rancang sendiri. Temukan sendiri. Langkahnya terserah, alat bahannya terserah, prosedurnya terserah. Nah itu level 3. Kalau level 4, siswa sendiri yang menemukan permasalahan. Bu, saya boleh nggak pembelajaran hari ini mau menemukan rumus luas segitiga? Silahkan. Rancang aja sendiri. Nah itu level 4. Tiba-tiba siswanya ingin melakukan topik hari ini tentang itu. Boleh.
Makanya level 4 tidak pernah terjadi. Karena diikat sama kurikulum. Kurikulum kita tidak membolehkan siswanya nentuin topik sendiri. Makanya level 4 tidak pernah terjadi di Indonesia. Karena mau gak mau hari ini capaian pembelajarannya tentang A. Semuanya harus belajar tentang A. Nggak bisa tiba-tiba, Bu, boleh nggak saya sekarang lagi gatel banget nih pengen eksperimen materi tentang B. Oh boleh, masa sih boleh? Enggak dong, pasti tetap terikat sama kurikulum. Makanya saya bilang di Indonesia kayaknya agak sulit masuk level 4. Karena sudah ajak dengan topik-topik yang ada. Tapi level 3 saya jamin masih bisa. Level 3. Tapi yang mungkin sekali level 1 dan level 2. Sampai sini Bapak Ibu ada yang mau dibahas? Ada yang mau ditanyakan Pak? Silakan Bu. Kan tadi mengenai level-level ini, saya baru tahu ada level-level. Saya pernah mempelajari beberapa kali pelatihan tentang inquiry ini, dan saya berpikir rasanya sulit murid-murid saya diajak untuk Inquiry. Kenapa, Bu? Persepsi saya yang level 4 itu. Jadi mereka dari awal gitu ya. Nah gitu. Jadi saya baru tahu ternyata dengan seperti ini ada level-levelnya, kita bisa menerapkan inquiry di tingkat SMA juga. Betul. Terima kasih pencerahannya. Sama-sama Bu. Ya betul sekali, karena inquiry yang sesungguhnya memang level 3 dan level 4. Itu yang sesungguhnya. Tapi tetap kita punya prinsip scaffolding. Scaffolding itu artinya ngajarin siswa itu bertahap. Kayak Bapak Ibu punya anak mau belajar sepeda roda 2. Masa sih langsung dikasih roda 2? Enggak, roda 4 dulu. Roda 4 belajar, dia masih jatuh. Roda 4 belajar, udah lancar. Copot roda 1, jadi roda 3. Belajar lagi, jatuh lagi, lancar, copot jadi roda 2. Inquiry juga sama. Jangan coba-coba Bapak Ibu, inquiry-nya level 4 dan 3. Gak mungkin jalan. Coba dulu level 1, karena itu juga termasuk inquiry. Nah, terkadang ada yang bilang, inquiry khusus mata pelajaran sains. Karena inquiry wajib praktikum. Enggak Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa klik referensi yang sudah saya berikan, bahwa semua mapel bisa berinquiry selama di materi Bapak dan Ibu, siswanya bikin hipotesis. Itu sudah masuk inquiry. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut lagi.